Sini kerja mana? Belum kerja. Duduk sini dengan numpang kawan nak. Masuk dari mana? Sebentar. Setiap tahunnya, angka pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin bertambah. Kebutuhan hidup terus mengalami peningkatan. Penghasilan yang jauh di bawah standar dan tidak seimbangnya harga kebutuhan pokok di pasar, serta susahnya lapangan pekerjaan di berbagai sektor di wilayah Indonesia, membuat banyak warga memilih untuk mengadu nasib ke negeri orang. Malaysia adalah salah satu negara yang paling banyak diminati karena jaraknya yang dekat dari Indonesia, budaya serta bahasa yang tidak jauh berbeda, banyaknya peluang pekerjaan non-skill yang dengan mudah ditemukan, tingginya nilai mata uang, dan besarnya upah yang diterima. Menjadi peluang ramainya orang berbondong-bondong ingin bekerja di sana. Namun sayangnya, tingginya keinginan para pencari kerja ini tidak difasilitasi dengan biaya penempatan yang rendah. Contohnya, seorang TKI yang berdokumen lengkap bisa mengeluarkan biaya hingga puluhan juta. Oleh sebab itu, banyak yang memilih mengambil jalan pintas berangkat secara ilegal melalui jalur laut atau lebih dikenal dengan jalan tikus, dengan memakai jasa calo atau tekong yang menawarkan harga lebih murah dan tidak butuh proses yang lama. Para calo akan memberangkatkan calon tenaga kerja dengan menumpangi kapal kayu seadanya yang sangat rentan mengalami musibah di tengah laut. Mulai dari kapal karam diterjang ombak, ataupun kebocoran kapal dan kelebihan muatan sehingga kapal rawan untuk tenggelam. Maraknya musibah kapal pembawa pekerja ilegal ini memakan korban yang tidak sedikit. Para pekerja ilegal yang akan berangkat dan kembali dari Malaysia melalui jalur tikus ini banyak mengalami nasib buruk di tengah laut. Ada yang sampai tujuan dengan selamat, namun banyak pula yang pulang hanya tinggal nama. Banyaknya jalur tikus menuju Malaysia yang minim pengawasan menjadi lahan penghasilan bagi para tekong kapal ilegal untuk meraup keuntungan. Selangor. Kita kurang paham juga bang ya, jadi kita seharusnya sudah sampai tapi kita terus dipusing-pusing sama itu tekongnya. Kapal tongkang kayu bang, ada 130 lebih orang. Tidak sulit mendapatkan bantuan jasa para tekong kapal. Mereka bahkan mempromosikan jasa mereka melalui media sosial untuk mendapatkan calon penumpang. Risiko menjadi pekerja migran ilegal di negeri orang tidaklah mudah. Sudah jelas, itu melanggar aturan dan sangat tidak dibenarkan. Dengan sengaja menerobos masuk ke negara orang tanpa melalui pintu yang sudah disediakan, apalagi tanpa membawa dokumen resmi sebagai pekerja migran. Banyak yang beranggapan kalau bekerja di Malaysia itu nasib-nasiban. Kalau nasib beruntung, ya kamu bakal bisa sampai dan bekerja di Malaysia. Tapi kalau nasib buruk, kamu bakal kena tangkap dan akan diproses. Lantas, apakah kamu mau mengorbankan nasib kamu yang belum jelas keberadaannya? Selain rawannya musibah kapal pekerja migran ilegal di tengah laut, bagi pekerja migran yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sedang berada di Malaysia saat ini pun sebaiknya wajib berhati-hati. Karena setiap saat para petugas immigration akan merazia semua tempat yang ada di Malaysia untuk menangkap warga asing yang tidak memiliki dokumen yang jelas. Kamu nggak bakal bisa meloloskan diri dari serbuan para petugas. Alih-alih mendapat pekerjaan, yang ada kamu bakal masuk jeruji besi untuk waktu yang cukup lama.
Bagi kamu yang saat ini sudah berada di Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan dokumen kerja yang sah, lebih baik tidak mempersulit diri kamu sendiri untuk bertahan tinggal lebih lama di Malaysia. Lebih baik mengurus dokumen kepulangan secara sah dengan melalui pintu-pintu yang telah dibenarkan. Kamu bisa datang ke kantor perwakilan Indonesia yang ada di Malaysia seperti KBRI dan KJRI yang akan membantu untuk mengurus dokumen resmi yang dibutuhkan untuk proses kepulangan kamu. Keselamatan diri kamu sangat berharga. Datang dan kembalilah dengan cara yang benar. Jangan pernah berpikir untuk menjadi pekerja migran ilegal ke negeri yang akan kamu